Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ademia. Saya berasal dari program jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas materi yang terkait tentang kekurangan dan kelebihan teori konstruktivisme. Ada yang tahu nggak teman-teman, apa itu teori konstruktivisme? Jadi gini ya, teori konstruktivisme adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan itu tidak dapat diberikan secara pasif dari guru kepada siswa, melainkan dibangun oleh siswa itu sendiri dari pengalaman dan interaksinya dengan lingkungan. Kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah pembelajaran aktif dan interaktif. Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran, di mana berperan aktif dalam memahami materi yang telah dipelajari, baik melalui interaksi dengan guru, interaksi dengan teman sebaya, ataupun dengan teknologi. Dengan cara apa? Dengan cara diskusi, tanya jawab, dan aktivitas praktis. Yang kedua, meningkatkan pemahaman yang mendalam. Dengan pembelajaran aktif dan interaktif, siswa tidak hanya menghafal informasi saja, akan tetapi siswa benar-benar memahami konsep karena mereka terlibat dalam proses berpikir dan refleksi. Yang ketiga, membangun keterampilan berpikir kritis. Melalui diskusi dan eksplorasi interaktif, siswa belajar bagaimana sih cara menganalisis masalah, bagaimana cara membuat keputusan, dan mengembangkan solusi kreatif. Ini memperkuat keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Pembelajaran aktif membuat siswa lebih terlibat karena mereka berperan langsung dalam kegiatan pembelajaran. Ketika siswa merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka, mereka akan cenderung lebih termotivasi untuk belajar ke depannya. Yang kelima adalah mengembangkan keterampilan kolaborasi. Interaksi antar siswa dalam kelompok memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pekerjaan. Yang kedua, terkait kekurangan. Yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lebih lama. Pembelajaran aktif ini seringkali membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan metode pengajaran tradisional, karena siswa harus mengeksplorasi konsep sendiri dan berdiskusi dengan teman-temannya. Yang kedua adalah menyulitkan siswa yang kurang mandiri. Tidak semua siswa yang nyaman atau terampil dalam belajar mandiri. Siswa yang kurang mandiri dan memiliki kesulitan belajar dapat merasa kewalahan jika tidak mendapat bimbingan yang lebih cukup. Yang ketiga adalah menuntut guru yang terlatih. Guru perlu memiliki keterampilan khusus untuk memfasilitasi pembelajaran aktif dan interaktif ini. Mereka harus mampu merancang kegiatan yang mendukung eksplorasi dan diskusi, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis tanpa memberikan terlalu banyak petunjuk. Yang keempat adalah tantangan dalam penilaian. Mengukur keberhasilan dalam pembelajaran aktif bisa lebih sulit karena penekanan pada proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Hal ini membuat penilaian standar seperti tes pilihan ganda kurang cocok dan membutuhkan metode penilaian alternatif seperti proyek ataupun portofolio. Yang kelima adalah ketidakseimbangan partisipasi. Dalam diskusi dan kelompok, ada kemungkinan beberapa siswa menjadi dominan, sementara yang lain tidak berpartisipasi secara aktif. Ini bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam keterlibatan
dalam pencapaian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.